Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Simanjuntak. Di sini saya akan memaparkan dua materi, dengan materi pertama yaitu variabel penelitian. Sebelumnya kita harus tahu apa itu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Pengertian yang dapat diambil dari definisi tersebut ialah bahwa dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Di sini ada definisi variabel menurut para ahli. Yang pertama menurut Ad and variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Selanjutnya ada menurut Kerlinger yang menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkatan aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Kidar, variabel penelitian adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya variabel dapat dibedakan yang menjadi dua, yaitu variabel kontinu, yakni variabel yang dapat ditentukan nilainya dengan jarak, misalnya berat badan, tinggi badan, pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua, variabel diskrit. Apabila nilainya tidak dapat dinyatakan dengan nilai pecahan, variabel ini dibedakan menjadi variabel dikotomi. Misalnya jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Dan variabel politomi misalnya jumlah anak, pendidikan, pendapatan, dan lain. Selanjutnya ada jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, aseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya, yang mempengaruhi atau menjadi sebab variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya dengan variabel lain. Yang kedua, variabel dependen atau terikat. Variabel dependen adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Selanjutnya ada variabel moderator, yang merupakan variabel antara, yaitu sebuah tipe khusus variabel bebas. Variabel bebas yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol dikatakan sebagai variabel pengganggu karena dengan kehadiran variabel ini dapat mengganggu pemahaman tentang hubungan antara variabel independen dan dependen. Di samping itu, variabel kontrol dapat pula sebagai variabel penekan. Apabila suatu hasil analisa tentang hubungan antara dua variabel menunjukkan ada hubungan atau ada pengaruh suatu variabel dengan variasi lain dan setelah diuji dengan variabel kontrol ternyata lebih memperjelas hubungan tersebut. Selanjutnya ada variabel intervening, yang merupakan variabel yang muncul di antara variabel bebas dan variabel terikat, yang berfungsi sebagai perantara atau mediator. Variabel ini menjelaskan mengapa atau bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya ada definisi operasional, yang merupakan definisi variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, serta untuk pengembangan instrumen.
Skala. Di sini saya akan memaparkan 4 skala. Yang pertama skala nominal, yang merupakan skala yang hanya digunakan untuk memberikan kontribusi.